Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Pemirsa rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan belajar bahasa Arab dari nol dalam rangka kita mendalami, lebih memahami lagi Al-Quran dan agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan usaha kita dalam belajar ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh malaikat Jibril, ar-ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke hatimu wahai Muhammad, agar engkau memberikan peringatan terhadap kaummu. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan atau bahasa Arab yang jelas. Abul Husain Ahmad bin Faris ketika mentadabburi ayat ini, beliau mengomentari, falamma khassa jalla thana'uhu al-lisan al-arabiyya bil bayan ulima anna sa'iral lughati qasiratun anhu wa waqi'atun dunahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahasa Arab untuk menjelaskan dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan keunggulan bahasa Arab dibanding dari bahasa lain. Dan bahasa Al-Qur'an ini tidak dapat diwakili oleh bahasa apapun di dunia. Sehingga dalam ulumul Quran, terjemah Al-Quran itu dimungkinkan ketika terjemah itu adalah terjemah tafsiriyah, terjemah untuk menafsirkan atau menjelaskan, tetapi tidak ada terjemah harfiah, huruf per huruf, kata per kata dari bahasa Arab ke bahasa lain. Kemudian, sesungguhnya kita sebagai Muslim tidaklah asing dengan bahasa Arab. Semenjak kita janin, kita sudah mendengarkan bahasa Arab dari orang tua kita yang membacakan kepada kita Al-Quran, dari sekitar kita yang banyak juga terdengar bahasa Arab, dari azan, dari sholawat di masjid misalnya, semua itu adalah bahasa Arab. Kemudian ketika kita lahir pertama kali ke dunia, yang kita dengarkan pertama kali adalah bahasa Arab. Syukur orang tua kita, alhamdulillah. Kemudian diadzankan di telinga kita oleh bapak kita, itu bahasa Arab. Lebih jauh lagi, maka dalam rukun Islam, semakin kita tumbuh dewasa gitu ya, maka di sana juga berbahasa Arab. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berbahasa Arab. Salat yang kita lakukan sehari-hari berbahasa Arab. Jadi ini adalah bahasa yang sangat dekat dengan kita, terutama kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bahasa Arab juga merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah atau hadis. Sehingga ketika kita mulai belajar membaca Al-Quran, kita belajar bahasa Arab. Ketika kita mulai belajar hadis, maka kita juga otomatis belajar bahasa Arab. Dan Al-Quran terutama itu hanya bisa dirasakan kemukjizatannya kalau kita bisa atau memahami bahasa Arab. Karena kemukjizatan terbesar Al-Quran adalah dari segi bahasanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini
kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu yang sangat meninggikan bahasa mereka. Barang siapa bisa berbahasa yang sangat baik, maka dialah akan menjadi tuan di kaumnya. Sehingga tidak ada satupun tokoh kafir Quraisy kecuali dia pandai berbahasa, bersastra. Dan Al-Quran turun kepada kaum yang demikian untuk melemahkan, untuk menantang mereka. Ayo, wahai orang-orang yang sangat pandai bahasanya, datangkan yang semisal dengan Quran kalau memang kalian bisa. Ternyata nggak bisa Allah turunkan. Kalau begitu cukup 10 surat saja. Tidak bisa lagi. Kalau begitu 1 surat saja datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata mereka orang-orang kafir Quraisy yang sedang ahli dalam bahasa ini tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran meskipun hanya 1 surat saja. Padahal mereka mengatakan atau menuduh itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak benar. Nyatanya kalau memang Muhammad bisa, kenapa mereka tidak, begitu ya? Itulah mukjizat Al-Quran yang hanya dirasakan oleh orang yang mengerti bahasa Arab maksudnya. Dan betapa banyak tokoh-tokoh Quraisy yang pandai bahasa ini, sesungguhnya mereka beriman. Di antara yang populer misalnya Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, yang seorang kafir itu, tapi dia adalah ahli bahasa. Dan dia pada mulanya meyakini Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu lahalawah. Benar-benar ini bacaan yang sangat indah, bacaan yang sungguh menenteramkan hati. Kalaulah bukan karena provokasi Abu Jahal, niscaya dia beriman. Tetapi karena provokasi Abu Jahal yang mengatakan, kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kamu hanya demi Muhammad. Nah, sehingga ketika pulang kaumnya beda yang disampaikan. Tapi inilah orang yang memahami bahasa Arab, dia akan merasakan kemukjizatan bahasa Al-Quran. Lebih dari itu, untuk kita kaum muslimin, maka memahami Al-Quran, memahami hadis, tidak mau tidak, kita harus memahami bahasa Arab. Karena teks asli Al-Quran, teks asli Al-Hadis itu berbahasa Arab. Dan ada yang kurang kalau kita hanya membaca dari terjemahannya saja. Tidak akan sesempurna kalau kita memahami bahasa Arab. Pun begitu dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu Al-Quran, ulumul Quran maksudnya ya, ilmu bahasa dan ilmu ekonomi Islam dan semuanya, kitab-kitab induk dari semua ilmu itu referensinya berbahasa Arab. Sehingga kalau kita ingin mempelajari ilmu-ilmu Islam dengan lebih sempurna lagi, maka mau tidak mau untuk membaca, mengakses kitab-kitab tersebut, kita yang berbahasa Arab tadi, kita harus bisa memahami bahasa Arab. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib." Sesuatu yang tanpanya kamu tidak bisa melakukan sebuah kewajiban dengan sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah itu wajib. Memahami Islam itu wajib. Dan kita tidak dapat memahami Al-Quran, As-Sunnah, Al-Islam dengan sempurna kecuali dengan bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib bagi masing-masing setiap muslim. Kemudian bagaimana manusia itu berbahasa? Ada 2 sumber atau 2 cara manusia itu berbahasa. Yang pertama dengan cara sama'i atau dengan cara mendengarkan. Inilah yang terjadi kepada kita manusia dalam mempelajari bahasa ibunya. Yaitu kita dari janin bahkan mendengarkan bahasa ibu kita. Kemudian lahir, kemudian tumbuh, katakan 2 tahun kita mulai belajar bicara. Dari kosakata yang kita dengarkan itu kita ungkapkan melalui lisan kita ketika kecil.
Kemudian umur 4 tahunan lah ya, kita sudah mulai belajar membaca, diajarkan kepada kita abjad atau huruf hijaiyah. Kemudian setelah itu baru kita belajar menulis. Inilah secara alami manusia belajar bahasa ibunya. Pun begitu orang-orang Arab mempelajari bahasa Arab, atau kita mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita. Kemudian yang kedua, sumber bahasa adalah dengan kiasi, dengan kita mempelajari rumus-rumus atau kaidah-kaidah sebuah bahasa. Dalam hal ini kita yang mempelajari bahasa Arab bukan dari kecil, bukan sebagai bahasa ibu. Biasanya kita belajarnya itu dari membaca dulu. Membaca Al-Quran, membaca hadits, membaca kitab gundul misalnya. Kemudian kita melanjutkannya dengan menulis. Menulis ini kita bisa mengharokati, bisa menyalin huruf-huruf itu, bisa membuat contoh-contoh, dan semisalnya. Baru kemudian kita mendengar. Kita dengarkan ceramah-ceramah berbahasa Arab, khutbah-khutbah berbahasa Arab, yang pelan-pelan kita bisa memahami. Baru di akhir kita setelah banyak mendengar itu, kita praktekkan untuk berbicara. Berbicara dengan orang-orang Arab atau orang-orang non-Arab yang berbahasa Arab. Inilah yang kita lakukan ketika kita mempelajari sebuah bahasa, termasuk bahasa Arab ketika kita dewasa. Berbeda dengan kita mempelajarinya ketika di waktu kecil. Kecuali kalau kita berada di sebuah negara yang berbahasa Arab, maka kita bisa saja mengurutkannya dari seperti kita belajar bahasa ibu kita. Oleh karena itu, prioritas kita dalam belajar bahasa Arab ini adalah bagaimana caranya kita bisa membaca bahasa Arab, utamanya bahasa Arab gundul, karena Al-Quran sudah ada harokatnya. Tetapi kalau kita lihat, gak usah jauh-jauh dari Al-Quran, tafsirnya saja itu sudah gundul, gak ada harokatnya. Sehingga kita utamanya harus bisa membaca harokatnya. Ini akan dipelajari nanti dalam ilmu yang namanya ilmu nahwu. Oleh karena itu, menurut saya inilah urutannya nasorta, nahwu, sorof, terjemah. Kita mempelajari bahasa Arab ini dalam sudut pandang kita mempelajari nahwu, sorof, terjemah agar kita bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab, kemudian kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa kita, kemudian kita bisa memahami apa yang kita baca itu, kemudian kita amalkan yang kita baca. Apa itu nahwu? Nahwu secara mudah adalah bagaimana kita mengharokati huruf terakhir dari suatu kata sesuai dengan posisi dan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Ada contoh ekstrim yang menyebabkan nahwu ini dulu dibukukan dan dibuat sebuah disiplin ilmu. Saat itu pada zaman kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu ada seorang badui Arab pinggiran yang datang ke Madinah. Dia datang untuk dibacakan atau diajarkan kepadanya Al-Quran. Siapakah yang dapat mengajariku Al-Quran? Tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengajarkan kepadanya sebuah ayat di surat At-Taubah ayat 3. Seorang sahabat itu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Badui itu kaget. Karena kalau kita terjemahkan, ayat itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kaum musyrikin dan rasulnya. Arab Badui tadi sebagai seorang yang fasih berbahasa kaget. Kalau begitu aku lebih berlepas diri kepada Rasulullah daripada Allah gitu ya. Ada yang janggal di sini. Maka beliau atau orang Badui tadi akhirnya
mencari sumber untuk bertabayun atau klarifikasi sampai bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dijelaskan oleh Umar bin Khattab bahwasanya bukan begitu wahai Badui. Sesungguhnya yang benar cara bacanya adalah annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kelakuan kaum musyrikin. Begitupun Rasulnya berlepas diri dari kelakuan kaum musyrikin. Badui tadi mengatakan, kalau begitu maka aku pun berlepas diri sebagaimana Allah dan Rasulullah berlepas diri dari kaum musyrikin. Disinilah pentingnya sebuah harokat. Beda antara wa rasuluh harokat dhammah dan wa rasulih harokat kasrah. Satu harokat yang bisa mengubah makna 100%. Sehingga nahwu adalah bagaimana cara kita mengharokati huruf terakhir sebuah kata dengan benar, sesuai dengan posisi dan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Kita ambil contoh yang lain, misalnya lafaz jalalah dalam Al-Quran, maka ada yang berharokat dhammah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu, hu harokatnya dhammah. Tapi ini bisa berubah ketika kita membaca innallaha ghafurur rahim misalnya. Allahu, haknya ini bisa berubah menjadi ha. Dan kita mendapati ha ini juga bisa berubah menjadi kasrah, yaitu hi. Ketika kita mengucapkan misalnya a'udzubillahi atau bismillahi atau alhamdulillahi. Jadi hak dalam lafaz jalalah bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat itu. Kita ambil contoh yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Dalnya berharokat dhammah. Tapi bisa berubah menjadi fathah. Dalam kalimat innal hamda. Dan bisa berubah jadi kasrah. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdi. Dal pada alhamdu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam kalimat tersebut. Kita ambil contoh satu lagi dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu di sini berharokat dhammah. Tapi dia bisa berubah menjadi fathah. An-na'buda, atau bisa juga berubah menjadi sukun lam na'bud sesuai dengan konteks dalam kalimat tersebut. Inilah nahwu bagaimana kita mengharokati akhir dari atau huruf terakhir dari sebuah kata. Adapun bagaimana kita mengharokati huruf tengah dan awalnya itu kebanyakan adalah sama'i. Kita mendengarkan atau kita membaca dari buku-buku atau bagaimana orang-orang Arab mengatakan atau mengucapkannya. Kemudian satu lagi ada yang namanya sorof. Apa itu sorof? Kurang lebih sorof itu adalah perubahan satu kata menjadi kata yang lain dengan bahan yang sama atau huruf yang sama sehingga berubah maknanya. Kita ambil contoh biar lebih memahamkan. Huruf ha, mim, dan dal itu bisa berubah menjadi sekian kata yang lain. Bisa menjadi hamida, memuji, telah memuji. Alhamdu, pujian. Hamdan, pujian. Hamidun, orang yang memuji. Hamidun, orang yang terpuji. Muhammadun, Nabi Muhammad yang terpuji. Ahmadu, aku memuji. Mahmudun, yang terpuji. Dan mungkin kata-kata lain dari asal kata atau asal huruf ha, mim, dan dal. Satu kata berubah menjadi sekian kata yang lain dengan huruf yang sama dan berubah maknanya. Itulah sorof. Kita ambil satu contoh lagi dari huruf ain, ba, dan dal. Itu bisa menjadi kata abada, menyembah
atau telah menyembah. Ibadah, penyembahan. Abidun, orang yang menyembah. Ma'budun, zat yang disembah. Ma'badun, tempat menyembah atau tempat beribadah. Satu kata berubah menjadi sekian kata yang lain dan berubah maknanya dengan perubahan kata ini. Itulah sorof. Jadi kalau disimpulkan, sorof itu adalah bagaimana kita membuat sebuah kata. Dari kata-kata itu kemudian nanti kita susun menjadi sebuah kalimat yang itu ada di nahwu. Sampai sini nanti kemudian setelah kita bisa membaca buku berbahasa Arab atau membaca bahasa Arab gundul, dengan kita menguasai nahwu dan sorof, baru setelah itu kita akan menerjemahkannya insya Allah. Dalam kita belajar bahasa Arab ini, saya akan merujuk ke beberapa rujukan utama, yaitu ada kitab Al-Jurmiyah, kumpulan dari kaidah-kaidah nahwu yang dasar. Kemudian akan kita perkaya dengan contoh dan latihan melalui kitab An-Nahwul Wadih. Kita belajar sorof di Al-Amthilatut Tasrifiyah. Kemudian kita akan belajar membaca atau mengharokati huruf Arab gundul melalui matan Safinatun Najah, kitab fikih mazhab Syafi'i yang paling dasar. Demikian pengantar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridho yang kita kerjakan, kita dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.